Apa itu asumsi klasik? Menurut Imam Ghazali, uji asumsi klasik terhadap model regresi linier yang digunakan dilakukan agar dapat diketahui apakah model regresi itu baik atau tidak. Tujuannya untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketetapan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Asumsi-asumsi yang akan kami jelaskan terdapat 4 yang dimana hal ini harus dipenuhi dalam analisis regresi. Pertama, uji normalitas. Menurut Ghazali tahun 2006, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak didistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas, data dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05, maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikan di bawah 5% atau 0,05, maka data tidak memiliki distribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Menurut Ghazali tahun 2006, pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar. Akibatnya ketika koefisien diuji, t hitung akan bernilai kecil dari t tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor atau VIF. Nilai toleransi mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan VIF sama dengan 1 per toleransi. Dengan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi, nilai cutoff yang digunakan adalah untuk nilai toleransi 0,10 atau nilai VIF di atas angka 10. Yang ketiga ada uji autokorelasi. Menurut Ghazali, autokorelasi dapat muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji rantes. Yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada sebuah model regresi linier berganda yaitu dengan melihat grafik scatter plot atau dinilai dari prediksi variabel terikat yaitu SRSID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumpu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Ya baik, di sini kita mulai saja.
Di sini kita sudah ada 2 lembar kerja. Yang pertama itu ada lembar Excel dan yang kedua ada lembar SPSS. Nah, di sini kita sudah menyiapkan data yang sudah ditabulasikan. Nah, data yang sudah ditabulasikan ini terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel dependen Y. Jadi untuk X1 dan X2 itu variabel independen dan yang Y itu variabel dependen. Nah, untuk data kita ini kita memiliki 12 responden. Baik, kita mungkin lanjut saja ke lembar kerja ini SPSS. Nah, untuk lembar kerja SPSS di sini ada 2 tombol. Yang pertama itu tombol data view dan yang kedua tombol variable view. Nah, untuk menu variable view ini itu fungsinya untuk memberi nama atau judul dari kolom yang ingin kita uji nanti. Nah, sedangkan untuk menu data view ini berfungsi untuk menginput data. Ya, baik, kita mungkin langsung saja. Kita masuk dulu ke menu variable view. Di menu variable view, di sini di nomor 1, kita sesuaikan dengan variabel kita, X1, X1, X2, dan Y. Nah, ini kita diamkan saja, kita biarkan dulu. Kita langsung masuk ke menu data view. Nah, di data view di sini sudah ada nama-nama variabel kita tadi. Kita langsung saja ambil nilai yang ada di lembar kerja Excel kita. Nah, di sini kita copy nilainya saja. Di sini kita copy nilainya. Di sini kita copy. Nah, di paling atas ini di nomor 1 kita paste. Nah, di sini udah muncul, sudah sesuai dengan data yang ada di Excel tadi. Baik, lanjut. Di sini, mulai dari sini kita akan ke menu Analyze. Di sini. Nah, di menu sini ada banyak menu-menu. Dan di sini kita pilih menu Regression. Nah, setelah itu kita pilih menu Linear. Kita klik. Nah, di sini variabel X1, X2, dan Y tadi kita input, kita masukkan ke sini, ke variabel independen untuk X1 dan X2. Untuk Y kita masukkan ke kolom dependen. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pergi ke menu statistik. Nah, di sini kita ingin mencentang estimates, model fit, descriptive, dan collinearity. Nah, dan terakhir Darwin-Watson. Ini mungkin sesuai kebutuhan dari teman-teman juga. Lanjut kita klik continue. Nah, setelah dari menu statistik kita pergi ke menu plot. Di menu plots di sini ada beberapa pilihan. Untuk X di sini di X kita ambil ini ZPRED. ZPRED kita masukkan ke X dan ini SRE/SID kita masukkan ke Y. Nah, setelah seperti ini kita centang normal probability plot. Oke. Setelah itu kita klik continue. Nah, apabila sudah dimasukkan semua,
tadi kita langsung klik OK. Nah, di sini kita sedang menunggu proses regresi, menunggu output dari data kita tadi dari data yang sudah kita siapkan tadi keluar. Jadi di sini sedikit menunggu karena mungkin masih belum keluar semua datanya. Nah, ini mungkin sudah semua. Ini adalah output dari uji asumsi klasik yang sudah kita lakukan tadi. Di sini ada deskriptif statistik, korelasi, dan yang lainnya di bawah ini. Nah, setelah ini kita akan lanjut menginterpretasikan output-output ini untuk mencari jawaban-jawaban dari data yang kita miliki. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan output dari hasil teman saya melakukan SPSS uji asumsi klasik. Yang pertama di sini ada uji normalitas. Di sini diberi keterangan bila titik-titik mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas, maka dikatakan normal. Nah, berarti jika titik-titik ini tidak mengikuti garis lintang tersebut, maka data ini dikatakan tidak normal, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri titik-titik garis yang berada pada gambar tersebut. Di sini saya sudah memberikan titik-titik juga pada berwarna merah ya, yang dimana titik-titik itulah yang kosong gitu. Nah, di situ bisa dilihat bahwa hasilnya itu berarti tidak normal teman-teman. Jadi hasil dari uji normalitas ini ialah tidak normal gitu. Dibuktikan dengan adanya ruang kosong pada sisi. Baik teman-teman, nah uji normalitas ini bisa kita buktikan juga dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, yang dimana di sini diberi keterangan ya, jika data itu mendapatkan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan normal. Tetapi jika nilai signifikan di bawah 0,05, data tidak normal. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri bahwa nilai signifikan yang kita dapat yaitu 0,003, yang berarti data ini tidak normal. Ini juga membuktikan dari uji yang sebelumnya gitu. Baik, selanjutnya adalah output dari uji multikolinearitas, yang dimana di sini diberi keterangan jika nilai toleransi lebih besar dari 0,0, artinya tidak terjadi multikoloniaritas. Dan jika nilai FIF lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikoloniaritas. Di sini bisa teman-teman lihat di bagian kolom yang sudah dibundari warna merah, yang dimana di sini nilai tolerance adalah 0,0556 dan nilai VIV-nya yaitu 1,799, yang berarti di sini bisa dilihat bahwa variabel skor tes kecerdasan atau X1 yaitu toleransinya sebesar 0,556, yang dimana kriterianya ini berarti lebih besar ya teman-teman dari 0,10, yang berarti keputusannya adalah valid. Begitupun dengan variabel frekuensi membolos. Nah, begitu pula jika kita melihat dari VIF-nya, yang dimana skor tes kecerdasannya itu 1,799, yang dimana ini lebih kecil dari 10,00, yang berarti valid. Ya, di sini berarti membuktikan bahwa pada data ini itu tidak terjadi multikoloniaritas.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai output dari uji autokorelasi. Di sini diberi penjelasan jika nilai DW atau Darwin-Watson itu berada di rentan 1,65 sampai 2,35, itu artinya tidak terjadi autokorelasi. Akan tetapi jika nilai Darwin-Watson atau DW-nya itu berada di rentan 1,21 sampai 1,65 atau dari rentan 2,35 sampai 2,79, artinya nilai DW ini terjadi autokorelasi. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman sendiri di hasil model summary-nya yang sudah kita bundarkan, sudah kita beri tanda merah, yang dimana hasil dari Darwin-Watson-nya sendiri itu adalah 1,950, ya kan, yang berarti 1,950 ini berada di rentang nilai dari 1,65 sampai 2,35. Nah, berarti data ini menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Nah, yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai output dari uji heteroskedastisitas, yang dimana di sini diberi penerangan ya teman-teman. Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolute residual itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri yang dimana nilai signya itu yaitu 0,221 dan 0,309, yang berarti di sini nilai dari variabel skor tes kecerdasan atau X1 itu adalah 0,221 dan nilai sig dari variabel frekuensi membolos atau X2 adalah 0,309, yang berarti dari output di atas dapat diketahui dan bisa kita simpulkan bahwa nilai signifikasi dari kedua variabel independen ini adalah lebih dari 0,05. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang sedang kita olah.